Perkenalkan, nama saya Tamara Rustangan dari kelas PJKR 3A, NIM 62111111020. Di sini saya akan mempresentasikan arti pentingnya pendidikan Pancasila. Arti pentingnya pendidikan Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman hidup bangsa Indonesia. Pancasila juga menjadi falsafah yang harus diperhatikan dan dihormati oleh setiap rakyat. Selain sebagai pedoman bagi rakyat, Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang dinyatakan secara resmi pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian pendidikan Pancasila. Pendidikan Pancasila merupakan salah satu cara untuk menanamkan pribadi yang bermoral dan berwawasan luas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Dinamika pendidikan Pancasila. Yang pertama, pada tanggal 1 Juli 1947 diterbitkan sebuah buku yang berisi pidato Bung Karno berjudul Lahirnya Pancasila. Yang kedua, lahirnya Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang berubah secara signifikan. Yang ketiga, lahirnya Ketetapan MPRI nomor 11 MPR 1978. Yang keempat, Dirjen Dikti menerbitkan SK nomor 25 Dikti Cap 1985. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 2 tahun 1989. Yang keenam, Ketetapan MPR nomor 18 MPR 1998. Yang ketujuh ialah Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003. Yang kedelapan, Undang-Undang nomor 12 tahun 2014. Tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan pendidikan Pancasila ialah menentukan bentuk format agar mata kuliah pendidikan Pancasila ini dapat diselenggarakan di berbagai program studi dengan menarik dan efektif. Ada dua tantangannya, yaitu tantangan dari faktor internal dan faktor eksternal. Tantangan dari faktor internalnya adalah perguruan tinggi, yang semisalnya faktor ketersediaan sumber daya dan spesialisasi program studi yang makin tajam, dan dapat menyebabkan kekurangan tertarikan sebagai mahasiswa terhadap pendidikan Pancasila. Yang kedua, faktor eksternalnya antara lain krisis keteladanan dari para elit politik dan maraknya gaya hidup hedonistik di dalam masyarakat. 4. Landasan Pancasila. Yang pertama, landasan historis, yang kedua landasan kultural, yang ketiga landasan yuridis, dan yang keempat landasan filosofis. Landasan historis yang pertama ialah landasan historis. Landasan pendidikan Pancasila secara historis maknanya nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila sebelum dirumuskan dan disahkan menjadi dasar negara Indonesia secara objektif historis telah dimiliki oleh bangsa Indonesia sendiri, sehingga asal nilai-nilai Pancasila tersebut tidak lain adalah dari bangsa Indonesia sendiri atau bangsa Indonesia sebagai kausa materialis Pancasila. Yang kedua, landasan kultural. Bangsa Indonesia mendasarkan pandangan hidupnya dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara pada suatu asas kultural yang dimiliki dan melekat pada bangsa itu sendiri. Nilai-nilai kenegaraan dan kemasyarakatan yang terkandung dalam sila-sila Pancasila bukanlah merupakan hasil konseptual seseorang saja, melainkan merupakan suatu hasil karya bangsa Indonesia sendiri yang diangkat dari nilai-nilai kultural yang dimiliki melalui proses refleksi filosofis para pendiri negara. Oleh karena itu, generasi penerus, terutama kalangan intelektual kampus, sudah seharusnya untuk mendalami serta mengkaji karya besar tersebut dalam upaya untuk melestarikan secara dinamis dalam arti mengembangkan sesuai dengan tuntutan zaman. Yang ketiga ialah landasan yuridis. Landasan pendidikan Pancasila, khususnya perkuliahan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi, secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Pasal 39 yang menyatakan isi kurikulum setiap jenis, jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat pendidikan Pancasila, pendidikan agama, dan pendidikan kewarganegaraan. Yang terakhir ialah landasan filosofis. Secara filosofis, bangsa Indonesia sebelum mendirikan negara adalah sebagai bangsa yang berketuhanan dan berkemanusiaan. Hal ini berdasarkan kenyataan objektif bahwa manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Setiap aspek-aspek penyelenggaraan negara harus bersumber pada nilai-nilai Pancasila.
termasuk sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Oleh karena itu, dalam realisasi kenegaraan termasuk dalam proses reformasi dewasa ini merupakan suatu keharusan bahwa Pancasila merupakan sumber nilai dalam pelaksanaan kenegaraan, baik dalam pembangunan nasional, ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, maupun mempertahankan keamanan. Baik, sekian dan terima kasih dari hasil presentasi saya ucapkan terima kasih.